Halo teman-teman, setelah kemarin di part 1 kita membahas transportasi biaya dan estimasi, kali ini di part 2 kita akan membahas tentang pendakian ke Gunung Merbabu via Wekas. Ikuti keseruannya, oke? Halo, wis. Kali ini langsung saja kita start dari base camp pukul 09.58 dan di sinilah mulai titik pendakian. Ketika tiba di ikon Merbabu Pass, jalanan tidak didominasi dengan tanjakan, tapi sangat landai seperti biasanya. Dan di sini juga banyak sumber air ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin mendaki ke Gunung Merbabu via Wekas, tidak usah khawatir untuk perbekalan masalah air, karena nanti di pos 2 kabarnya ada sumber air yang sangat melimpah beserta toilet. Perjalanan dari ikon Merbabu Pass menuju ke pos 1 itu sangat lumayan sedikit menanjak ya, jadi tidak terlalu susah juga. Dari ikon Merbabu Pass menuju ke pos 1 itu vegetasinya cukup sedikit terbuka ya teman-teman. Terus selamat. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, jalanan cukup landai, tidak terlalu menanjak. Boyem ditanggul. Ya, paling nanjak-nanjaknya teman-teman bisa lihat ya, treknya tuh seperti ini kurang lebih, tidak terlalu menanjak juga, tidak terlalu landai. Dan di sini ternyata kita baru sampai di pos bayangan 1, belum pos 1. Ini baru pos bayangan 1. Nah, di sini teman-teman berhati-hati ya, karena di sini sudah mulai banyak monyet. Selama yang saya perhatikan, mulai dari pos bayangan 1 hingga ke pos 2 itu banyak monyet. Kita berfoto dulu. Aman, Mas. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Monyet di sini tidak menyerang kok. Asal jangan dikasih makan. Ingat, jangan dikasih makan apapun itu. Enggak. Setelah dari pos bayangan 1, saya melanjutkan menuju ke pos 1 dan jalannya cukup sedikit menanjak. Dan di sini tak lama, sekitar mungkin 5-10 menit tiba di pos 1 Tegal Arum. Ini merupakan pos 1 Merbabu via Wekas dan di sini cukup banyak pendaki yang sedang istirahat. Dan seperti biasa kita berfoto dulu. Dan ini suasana pos 1 ya, cukup banyak pendaki yang sedang istirahat. Di sini ada shelter juga ya teman-teman, jadi gak usah khawatir. Setelah kurang lebih 3-5 menit kita istirahat, saya dan teman-teman saya melanjutkan menuju perjalanan ke pos 2. Dan di sini mulai dari pos 1 hingga ke pos 2 jalanan mulai menanjak. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 cukup lumayan panjang ya teman-teman, sekitar 2 jam lebih. Dan di sini banyak sumber air juga. Coba kalian dengarkan air yang mengalir. Trek dari pos 1 ke pos 2 didominasi dengan tangga-tangga tanah gitu ya teman-teman ya, seperti ini nih, tangga-tangga tanah. Jadi kalau musim hujan ini kemungkinan besarnya licin ya. Dan dari sini juga teman-teman harus berhati-hati ya, karena di tengah-tengah trek itu banyak sekali aliran air di peralon ya. Sudah kelihatan. Dikarenakan dari pos 1 menuju ke pos 2 vegetasinya cukup rapat, jadi ciri-cirinya itu untuk nyampe ke pos 2 itu mulai terbuka ya. Hah? Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Itu Merbabu via Cunto.
Kalau treknya sudah terbuka, tidak lama lagi kita akan nyampe di pos 2. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah menemukan jalan landai dan terbuka, ini tak lama lagi saya dan teman-teman saya akan nyampe di pos 2. Masang tenda di mana? Masang tenda di mana? Pos 3. Buat porter dadakan. Aku bilang kan mereka lama kayaknya nongkrong di mana. Kebanyakan di pos 2 yang kayaknya. Ada nganggur. Iya. Dia mah takut sama monyet. Iya kan? Kerasa kan? Ntar di pos 2 packing ulang deh. Sudah landai. Artinya dekat dengan pos 2. Istirahat dulu. Dan benar saja, tulisan pos 2 sudah terlihat. Seperti biasa teman-teman, saya berfoto dulu di plakat pos 2. Pemandangan camp area di pos 2. Setelah kurang lebih 30 menit kita istirahat di Jam pos setengah 2, 3 sekarang ya. kita memutuskan untuk camp di pos 3 saja karena masih siang ya. Tapi di sini juga cukup banyak ya teman-teman yang mendirikan tenda di pos 2 ini. Karena di sini areanya cukup luas, terus ada sumber air, ada toiletnya juga ya. Wah, seger ya. Seger. Dan teman-teman kalian bisa lihat juga ya, di sepanjang kiri kanan sudah ada beberapa tenda. Artinya mereka memutuskan untuk camp di sini atau di pos 2. Dan ini adalah suasana camp area di pos 2 Gunung Merbabu via Wekas. Seperti biasa, saya dan teman-teman saya foto dulu. Nah, ini adalah sumber air Merbabu via Wekas yang ada di pos 2 ya. Sumber air. Ada kerannya. Ini kayaknya aliran sungai ya. Aliran sungai. Dan teman-teman bisa lihat di sebelah sana juga ada toilet. Dan ini adalah suasana pos 2. Ada shelter tapi mungkin sudah rusak kena angin ya atapnya. Setelah kurang lebih 5 menitan kita istirahat di pos 2 dan mengambil air, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju camp area di pos 3. Jalanannya di sini mulai benar-benar menanjak ya, tapi treknya terbuka ya. Dan seperti ini ya teman-teman, di sini juga ada beberapa peralon, tapi di sini tidak ada airnya ya. Jalanan sudah mulai sangat menanjak, di sini vegetasinya cukup terbuka dan teman-teman bisa lihat ya. Ini baru di bawahnya saja, belum di atasnya. Memang betul kata orang-orang, Merbabu itu indah dari segala sisi. Dan jalan dari pos 2 menuju ke pos 3 itu benar-benar nanjak dan bebatuan. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan di sini jalanan mulai menyempit, tapi treknya sekarang mulai bersahabat ya, mulai kembali tanah. Jika jalanan sudah seperti ini, kalian tetap saja fokus pada satu jalan. Dan di sini juga jangan khawatir ya, karena di daerah sini juga sudah mulai banyak tanda-tanda jalan seperti pada gulungan pita merah sama putih ini ya. Jadi tinggal ikuti saja jalannya. Dan di sini cuaca mulai berkabut ya teman-teman. Tapi di sini masih cerah dan aman. Sudah sampai terbuka. Mungkin karena sudah mulai sore ya. Tuh ada orang teman-teman.
Dan di sini sampai menuju ke pos 3, jalanan kembali didominasi dengan bebatuan. Untuk teman-teman, tolong diperhatikan ya ketika kita menginjak jalan yang bebatuan, ditakutkan batunya itu longsor ya. Jadi kalian harus bisa memilih jalannya, jangan asal injak. Belum terlalu mekar ya. Rilisnya. Dan di sini akhirnya saya tiba di pos Bayangan 3. Ternyata ke pos 3 itu hanya tinggal 300 meteran lagi ya teman-teman. Di sini ada plakatnya pos Bayangan 3 dan ada petunjuknya juga. Ke pos 3 mungkin sekitar 332 meter lagi. Dan jalanannya mulai berkabut ya. Di sini jalanan terus didominasi dengan bebatuan sampai menuju ke pos 3. Dari pos Bayangan 3 menuju ke pos 3, jalanan terus didominasi dengan bebatuan dan teman-teman harus sangat berhati-hati karena kiri kanan jurang. 33. Pos 3 di HM 33. Dikit lagi. Dan ternyata teman saya yang duluan di depan kakinya kram. Kram. Sama. Apa? Kram. Dan di sini Di sedikit terakhir. lagi ya kita nyampe di pos 3. Jalanan sudah mulai terlihat. Dan betul saja, sekitar mungkin 3 menit kita berjalan, akhirnya kita tiba juga di pos 3, camp area Merbabu via Wekas. Sambil menunggu teman saya yang di belakang, Mas, turun. saya istirahat dulu dan di sini kita foto dulu. Siap. Karena tadi abang-abang yang turun ngasih tahu kemarin badai dan ditakutkan juga hari ini badai, saya bergegas untuk langsung mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, saya dan teman-teman saya membagi-bagi tugas. Ada yang masak, ada yang packing, dan ada yang lain-lainnya. Sindoro Sumbing selamat ya? Iya. Selamat enggak. Gak kelihatan. Perahu. Setelah mungkin 2 menit dari pos 3, di sini kita sampai di percabangan menuju ke Tekelan dan Cuntel. Dan ini pemandangan pertigaan Merbabu via Wekas, via Tekelan dan via Cuntel. Dan di sini di pertigaan ini trek menuju summitnya itu masih didominasi dengan bebatuan. Dan kita juga di sini akan melewati kawah dari Gunung Merbabu. Dan teman-teman bisa lihat di depan saya adalah kawah Gunung Merbabu. Meskipun kecil, tapi katanya sih aktif. Soalnya waktu saya kesini itu masih ada bau-bau belerang. Tempat camp tenda kita tuh yang warna merah. Tenda kita yang warna merah. Nah, tenda kita 2. Dan untuk trek summitnya di sini sangat-sangat curam ya teman-teman, karena kiri kanan jurang, terus masih didominasi dengan bebatuan yang cukup besar.
Dan teman-teman bisa lihat ya, trek summitnya itu seperti ini. Jadi benar-benar menanjak plus jalannya bebatuan. Jadi kalian itu harus benar-benar ekstra hati-hati. Kiri kanan jurang, jalan bebatuan. Kalau hujan ini yakin pasti licin. Dan teman-teman bisa lihat itu adalah puncak pemancar Merbabu via Cunto dan Tekelan. Di sini saya tiba di puncak Geger Sapi dan di sini jalannya mulai kembali tanah. Dan di sini juga pemandangan sudah mulai terbuka dan teman-teman bisa lihat itu adalah puncak Syarif. Di sana terlihat orang-orang ya. Di sini saya masih jauh. Dan itu adalah pertigaan, kalau ke kiri ke puncak Syarif, kalau ke kanan ke puncak Kenteng Songo dan triangulasi menuju ke Suanting dan Selo. Dan di depan adalah pertigaan kiri dan kanan. Kiri ke Suanting, kanan menuju ke puncak Kenteng Songo, Selo, triangulasi dan Suanting. Ke kiri ke puncak Syarif. Woi, kanan ya. Kanan puncak Kenteng Songo sama Suanting. Kita ngambil ke kanan ke puncak Kenteng Songo Suanting. Dan di sini saya mengambil ke arah kanan. Kita akan berjalan dulu menuju ke puncak Kenteng Songo, triangulasi dan menuju ke Sabana Suanting. Dan itu adalah puncak Geger Sapi. Ketika saya melihat ke sebelah kiri, ternyata tenda tempat kita camp pos 3 yang warna merah itu masih sangat terlihat jelas ya teman-teman. Tenda kita. Dan tidak lama kita sudah nyampe di pertigaan. Ke kiri ke puncak Syarif, kalau kita ke kanan ke puncak Kenteng Songo dan puncak triangulasi. Sindoro Prau. Nah ini Andong. Nah, puncak pemancar. Ini Telemoyo, itu Unggaran. Dan di sebelah kanan itu puncak Syarif ya. Banyak orang tuh. Puncak Syarif, sana Gunung Lawu, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah ini puncak Kenteng Songo. Dan saya bersama teman-teman saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kenteng Songo. Dan di sini jalanan kembali cukup ekstrim ya. Karena sebelah kiri saya ini adalah jurang ya, sangat dalam ya teman-teman. Ayo. Sias. Dari pertigaan puncak Syarif menuju ke puncak Kenteng Songo, jalanannya jalanan setapak ya teman-teman. Seperti ini kurang lebih ya. Itu ada yang kuning-kuningnya di bawah ya. Sana. Dan di sepanjang jalur summit, depan belakang kiri kanan itu sangat-sangat indah. Dan tak lama lagi di depan adalah puncak Kenteng Songo. Tapi ini jalanan yang benar-benar ekstrim ya. Harus berhati-hati. Teman-teman di sini harus bersabar ya, harus bergantian dengan pendaki lain karena jalanannya emang tidak bisa untuk 2 orang. Harus satu orang, itu pun harus menjaga jarak. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kurang lebihnya itu seperti ini. Jadi kalian tidak bisa berdempet-dempetan ya. Takutnya licin. Ayo, guys, siap-siap ya. Ayo, buru. Macet. Sok atau sok. Dan teman-teman juga bisa langsung saksikan di sini para pendaki sangat-sangat tertib, tidak terburu-buru dan tetap mengantri
Ini pendaki yang patut dicontoh ya teman-teman. Dan setelah melewati jalanan yang ekstrim tadi, di sini ternyata lebih ekstrim lagi. Ternyata di sini ada dua percabangan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kalau ke kanan lebih jauh, lebih terjal. Kalau ke kiri kita tidak terlalu terjal ya. Soalnya masih banyak tali-tali. Dan tips dari saya, ketika kalian mau mendaki ke Gunung Merbabu via Cuntel, via Tekelan, atau via Wekas, summitnya jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Tolong perhatikan depan belakang, karena jalannya ini memang benar-benar ekstrim ya. Sip. Kanan. Dan setelah melewati beberapa jalanan ekstrim yang tadi, ini adalah tanjakan terakhir menuju ke puncak Kenteng Songo. Dan tak lama, di sini akhirnya saya dan teman-teman saya tiba di puncak Merbabu di puncak Kenteng Songo. Dan di sini cukup ramai ya. Pas 90 menit puncak Kenteng Songo. Jadi untuk estimasi waktu dari pos 3 Merbabu via Wekas menuju ke puncak Kenteng Songo itu 90 menit ya teman-teman. Gunung Merapi. Setelah tidak lama kita berfoto, saya dan teman-teman saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak tertinggi Gunung Merbabu, yaitu puncak Triangulasi. Di sini jalanannya sedikit menurun ya. Dan di sini banyak orang juga. Ayo dikit lagi. 30 detik. Jarak dari puncak Kenteng Songo menuju ke puncak tertinggi Merbabu, puncak Triangulasi itu hanya sekitar 2-3 menit saja ya teman-teman. Setelah kita nyampe di puncak tertinggi Triangulasi, saya dan teman-teman saya akan menyusuri ke Sabana Suwanting, tapi tidak nyampe bawah ya. Nah, ini adalah spot foto yang viral. Dan menuju ke trek Sabana Suwanting kurang lebih seperti ini ya. Jalanannya cukup landai dan cerah ya teman-teman, serta kiri kanan banyak hamparan sabana. Dan teman-teman bisa lihat di bawah sana adalah trek Merbabu via Suwanting. Di sana juga terlihat ada punuk sapi ya. Saya dan teman saya Bang Adli memutuskan untuk pendakian sampai sini saja, dan teman saya Kak Debi dan Fahri melanjutkan menuju ke pohon jomblo yang ada di Sabana Suwanting. Di sini tim kami berpencar menjadi dua bagian. Kak Debi dan Fahri mereka ke Sabana Suwanting. Saya dan Bang Adli memutuskan untuk turun duluan karena mengejar ke puncak Syarif. Puncak Triangulasi. Dan jika teman-teman mendaki Merbabu via Suwanting, berapa menit kira-kira dari puncak Triangulasi menuju ke puncak Syarif? Kita hitung tadi dari stopwatch jam saya ya. Kita hitung berapa lama dari puncak Triangulasi menuju ke puncak Syarif. Menit 30 detik 3 menit lah. Kenteng Songo puncak Syarif. Saya dan Bang Adli turun dan kita kembali dipertemukan dengan trek-trek yang susah yang tadi. Meskipun di sini kosong, saya tetap sangat berhati-hati ya teman-teman. Dan kurang lebih
Tampilannya seperti ini ya teman-teman jika kalian turun dari atas ke bawah. Dan di sini saya langsung saja menuju ke pertigaan yang tadi. Kalau ke kiri ke Puncak Syarif, ke kanan ke Puncak Kentang Songo dan Triangulasi. Dan di sini saya melihat pemandangan Puncak Pemancar, masih banyak tenda-tenda yang camp ya, dan banyak orang juga. Dan ini adalah pertigaan Merbabu, kanan Puncak Kenteng Songo dan Triangulasi. Kalau ke kiri kita menuju ke Puncak Syarif. Nah, kita langsung menuju ke Puncak Syarif. Jalan menuju ke Puncak Syarif masih seperti ini ya, batu dan tanah. Tiga 35 menit ya dari Puncak Triangulasi ke Kentang Songo. Jadi total perjalanan dari Puncak Triangulasi menuju ke Puncak Syarif itu sekitar 35 menit. Sebelum saya meninggalkan puncak, di sini saya masih sangat terpaku dengan pemandangan Merbabu. Mau depan belakang, kiri kanan, Merbabu indah dari segala sudut. Tak lama, kita langsung saja menuju ke Puncak Pemancar. Dan kurang lebih trek turunnya itu seperti ini ya teman-teman. Masih didominasi dengan batu dan tanah. Dan ini adalah pemandangan Merbabu pada saat turun. Ini kanan. Nah, ini kiri. Tak lama saya tiba di Puncak Geger Sapi. Dan ternyata Puncak Pemancar masih lumayan jauh. Di sini kami memutuskan untuk fokus turun karena turun itu lebih terjal daripada naik ya teman-teman. Kalian bisa lihat treknya seperti ini. Kalau jatuh kemungkinan besar pasti ke jurang. Yuk, terakhir. Dan akhirnya saya dan Bang Adli tiba di pertigaan Merbabu via Wekas. Dan ini adalah pertigaannya, jadi kita langsung saja menuju ke Pemancar karena sudah terlalu siang. Dan akhirnya saya dan Bang Adli tiba di Puncak Pemancar. Dan ini pemandangan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah sedikit gambaran Puncak Pemancar, Merbabu via Cuntel, dan via Tekelan. Ini adalah Merbabu via Tekelan. Karena sudah siang, jadi saya dan Bang Adli memutuskan untuk turun dan kembali ke pos 3 Merbabu via Wekas dengan disuguhi pemandangan yang seperti ini. Mungkin itu saja teman-teman untuk pendakian kali ini, mulai dari transportasi, pemilihan rute, estimasi, dan biaya, sampai bertemu kembali di pendakian berikutnya bersama Sobat Ngecer. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya.